yaitu kajian ilmu fikih dengan materi kitab Fathul Qorib, masih melanjutkan bab khiyar. Namun untuk khiyar ini kita sudah sampai khiyar yang jenis khiyar aib, yaitu khiyar di situ mengandung di dalamnya ada unsur, dalam jual beli ada unsur barangnya, ada unsur barang yang cacat, barang yang rusak, barang yang tidak bagus. Ini kajian kita malam ini. Khiyar, masih ingat Pak ya? Khiyar itu hak pilih antara penjual dan pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Itu khiyar. Berarti untuk khiyar aib sudah habis. Sekarang wala yajuzu bai'us samrati. Sekarang pembahasan berganti tentang menjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Puri Al-Ba'wangi, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali pada kesempatan ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan kajian taklim di malam ini dengan kajian ilmu fikih. Semoga taklim, duduk kita di taklim ini bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan kita, menghilangkan kebodohan, mencari ilmu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di tempat ini dicatat oleh Allah bagian daripada syukur kita kepada Allah, sehingga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini, yaitu kajian ilmu fikih dengan materi kitab Fathul Qorib, masih melanjutkan bab khiyar. Namun untuk khiyar ini kita sudah sampai khiyar yang jenis khiyar aib, yaitu khiyar di situ mengandung di dalamnya ada unsur, dalam jual beli ada unsur barangnya, ada unsur barang yang cacat, barang yang rusak, barang yang tidak bagus. Ini
kajian kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Kemarin bab khiyar masih ingat Pak ya? Khiyar masih ingat Pak ya? Khiyar itu hak pilih antara penjual dan pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Itu khiyar. Sekarang yang kemarin yang pertama khiyar syarat, khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib. Walayat wa ida wujida nalikane den temu wa ida wujida nalikane den temoni bil mabi kelawan barang kang didol apa sing ditemu aibun cacat. Jadi apabila barang yang akan dijual itu dijumpai barang yang cacat, yang cacat itu berarti modelnya tergantung barangnya, setingkat apa kecacatannya ya. Cacat tersebut maujudun secara nyata, memang benar-benar nyata ada barang yang mau dibeli itu apa, ternyata sudah dibeli, sudah transaksi, barangnya jeleknya apa, ada nggak beres nih, yang nggak beres ini penjualnya apa siapa gitu. Cacatnya secara nyata qoblal qabdi sebelum penyerahan barang. Jadi barangnya benar cacat, tapi barang itu apa? Memang sebelum transaksi barangnya sudah cacat, sudah ada, sudah kelihatan. Dan kecacatan tersebut tangkusu bisa ngurangi bi kelawan mabe ngurangi alkimata ing rego. Dan kecacatan barang itu dianggap cacat karena apa? Bisa mengurangi harga jualnya. Semestinya ini kalau harganya mulus, barangnya mulus, harganya 1 juta, berhubung ada cacatnya enggak mulus, enggak tahu itu kena gores atau apa contohnya, berarti itu mengurangi harganya, yang dimaksud cacatnya itu. Dan yang dimaksud cacat tersebut yang pertama mengurangi nilai harganya, bisa mengurangi nilai harganya, awil aini utawa barange nukson kurang ya futu ngepoti di kelawan ain gharadun tujuan sepun kang bener. Harganya sih apa itu secara wujudnya barang itu enggak cacat, masih mulus, tapi apa itu fungsinya mengurangi kurang. Contoh umpamanya kita mau beli TV kayak TV, barangnya lengkap, bagus, masih didus, masih didus, semuanya remote-nya ada, colokannya ada, semuanya lengkap. Tadi disetel di Solo juga bagus gitu ya. Bagus, setel bagus. Di program nggak bisa. Nah, berarti kan TV tujuannya kan bisa disetel, pindah channel 1, 2, 3 sampai seterusnya. Di program nggak bisa. Nah, itu juga termasuk cacat, termasuk aib. Khiyar aib. Kalau ditemukan barang seperti itu, kemudian wakana lan ono, kita baca dulu. Wakana lan ono apa al-ghalibu umume fi jinsi dalikal mafi ing dalam jenis simpun barang dibuku itu ada dalikal aibi ora anane mengkono cacat ya. Secara umum sih ya, secara umum kayak tadi tuh TV ya kan masih mulus semua ya, secara umum sih itu TV masih bagus, nggak ada cacatnya.
Tapi begitu dipakai di program nggak bisa, ya termasuk kategori cacat. Di sini contohnya kazina rokikin. Kalau zaman dulu tuh budak kan bisa dijual belikan, Pak ya, bisa dijual belikan. Setelah apa? Sebelum transaksi atau sudah transaksi, ya sudah transaksi, kemudian budaknya dibeli, dibawa pulang, kemudian sayyidnya tidak memberikan keterangan apa-apa, tidak memberikan keterangan apa-apa. Memang budaknya ini kalau umpamanya cowok kalau gagal, sehat, kuat, boleh Pak, dibawa pulang. Tiba-tiba pulang 1 hari 2 hari, dia apa? Kazina rokikin, ya, alim lacur, ya, termasuk aib yang pada umumnya. Tapi walaupun sih nggak kelihatan, tapi secara tersirat itu termasuk cacat. Atau sarikotihi, ternyolong, tukang ngentip, tukang korupsi, ya. Tukang korupsi, wah bahaya kalau ditaruh di rumah. Yang pokoknya juga ditaruh di rumah, ya termasuk apa? Kita ambil karyawan, ambil pekerja, ini pekerja tidak amanah, dia dikit berpulang barang, dikit ini, ya contohnya seperti itu. Kemudian wa ibaqi, suka ngambek, suka minggat, nah ini termasuk cacat. Kalau seperti itu falil mustari raddu, falil mustari mongko itu tetap kedue wong kang tuku apa raddu balikake mafi ayil mafi. Nah, kalau kita jumpai seperti barang sudah kita beli, walaupun sudah transaksi, ya ternyata ditemukan kecacatan seperti itu, maka pembelinya boleh mengembalikan barang yang dibeli. Itu ternyata pakainya, ya, yang menjual harus mau. Bagaimana kalau terjadi apa? Eyel-eyelan, ya, ngeyel. Penjualnya ngeyel, pembelinya juga ngeyel. Ada nggak gitu Pak? Ada. Umpamanya beli motor, saya beli motor sama Pak Leon, ya, motornya motor baru dipakai setahun dia udah bosen, ganti motor yang gede atau ganti mobil kali. Amin Pak ya. Tahun dijual, saya beli pokoknya. Saya lihat barangnya kayaknya udah cocok semuanya, bagus semua. Nah, udah deal-dealan, harga udah sepakat. Begitu tak bawa pulang, baru dipakai kecadas, motornya mogok. Mogoknya kenapa? Olinya habis. Olinya habis kan? Tadi kan nggak tahu kalau olinya habis, ya. Olinya habis. Ini termasuk cacat. Pak Leon harus dikembalikan, harus mau. Tapi kalau Pak Leon, tadi kan Pak Jamal sudah deal, iya saya sudah deal, kiranya juga aman. Nah kalau terjadi kayak seperti itu, gimana? Idza ta'aradul ba'i wal mustari, kalau ada terjadi pertentangan eyel-eyelan antara penjual dan pembeli, ya, kudimal ba'i, tapi kudimal ba'i harus dimenangkan, dimenangkan penjualnya. Karena apa? Kembali lagi tuh diambil kaidah al aslu al adamu. Aslinya suatu tidak ada. Maksudnya apa? Nanti Pak Jamil bangun saya kan bagus. Ya, betul juga pulang itu sama udah usah bayarnya.
Nah, contohnya seperti itu. Tapi itu kembali lagi dengan apa? Kalau pembeli penjualnya pakai perasaan, ya harus mau. Jadi kembali lagi al aslu al adam. Kecuali kalau ditemukan belum transaksi, Pak, dicek, jualnya habis Pak, transaksi batal nggak jadi apa? Ya. Nah, kalau itu sengaja cacat yang disembunyikan itu termasuk baiul gurur. Baiul goror. Baiul gurur itu menjual dengan cara menipu. Menjual cara menipu. Wah, ini lebih parah lagi itu Pak ya. Lebih parah lagi. Yaitu itu tadi seperti apa? Menjual kayak tadi ya. Menjual budak, penjualnya nggak ngasih keterangan. Ini budaknya ini gini. Pokoknya bagus dah semua. Atau yang terangkan bagusnya semua, cacatnya nggak kasih tahu. Itu kan namanya menipu. Kalau udah pasalnya udah menipu, ya susah gitu Pak ya. Susah. Di khiyar aib ini maujudun qoblal qabdi. Kalau barang itu ditemukan sudah cacat sebelum diserah terimakan, nah itu apa? Falil mustari rasul. Pak, udah balik nggak jadi beli. Maksudnya seperti itu. Kalau nggak seperti itu berarti pakai apa? Pakai garansi gitu kan ya. Pakai garansi. Garansi itu kan apa? Kesepakatan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Oke, garansinya sekian hari, kalau nggak kerusakan mesin 1 bulan balikin Pak. Ternyata baru dipakai belum cukup sehari udah. Paham nggak Pak ya? Paham ya? Memang istilah aja Pak, masalah ilmu fikih terutama yang bab jual beli, bab seperti ini itu apa? Wal yukos malam yukol, itu memberi contoh yang sudah saya sebutkan bisa dianalogikan dengan contoh yang lain. Nggak usah mumet Pak ya, jangan mumet Pak ya, maka ntar kayak Joko Tinggal mumet. kayak Joko Tinggal mumet. Joko Tingkir, boleh begini Pak. Joko Tingkir, masa Joko Tingkir ngombe dawet. Tukang parkir ngombe dawet. Ojo mikir mundak mumet. Tukang dawet nggawa gergaji, timbang mumet ayo do ngaji. Itu Pak ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Joko Tingkir wali songo, murite Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nuswantara, dadi wali ya dadi raja, dadi wali ya dadi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Memang untuk pembahasan ilmu fikih itu akan luas ya, tapi Pak ya. Makin lebih luas lagi ilmu nahwu itu lebih luas. Kalau ilmu fikih sering kita jumpai sosialisasi tiap hari terhadap saudara kita. Ilmu nahwu sorot lebih mumet lagi itu Pak, lebih mumet
lebih mumet lagi. Banyak jarang orang mondok ngaji, apalagi cuma sekolah, dipelajari di sekolah. Ada yang ngaji sampai 3 tahun, 6 tahun, itu juruminya juga nggak ngerti-ngerti, saking sulitnya. Karena apa? Sebetulnya nggak ada yang sulit kalau memang itu mau belajar, rajin belajar, insya Allah nggak ada yang sulit, itu Pak ya, nggak ada yang sulit. Termasuk ya, kita semua bapak-bapak, nggak ada yang sulit baca Quran walaupun sudah waktunya sudah tua, sudah umur, nggak ada yang sulit. Kalau memang ada kemauan, yuk belajar, insya Allah bisa, itu Pak ya, insya Allah bisa. Jadi kalau ditemukan kondisi barang, kembali lagi ke masalah tadi, al aslu al adam gitu Pak ya, aslinya sesuatu tidak ada. Termasuk kaidah itu contohnya lagi seperti ini. Kita sudah wudu, wudu sudah yakin. Tadi kita udah wudu, kemudian mau sholat isya, kita lagi duduk sama alim gini, duduk mau sholat isya, mau wudu lagi, ragu dia, saya sudah batal apa belum ya? Nah, kamu udah wudu belum? Kan udah, tapi dia batalnya ini ragu, antara batal dan tidaknya ragu. Nah, kalau seperti itu berarti yang yakinnya belum batal, gitu Pak ya. Paham Pak? Yakinnya belum batal. Tadi kan udah wudunya udah, dia yang ragunya itu udah batal apa belum, gitu. Itu berarti dimenangkan belum batal, dimenangkan dia sudah wudu, berarti ragunya hilang. Seperti kita lagi sholat zuhur, sering Pak ya, zuhur, sholat asar, kita sudah sebagai yang imam juga sering lupa, ini rakaat ketiga apa rakaat keempat. Maklum Pak ya, sudah faktor U. Sudah 4 apa 3 nih? Sudah 4 apa 3? Jadi kalau kita sholat seperti itu 4 apa 3? Kalau yang 3 sudah yakin, yang 4 belum yakin, ya udah. Berarti ini rakaat yang keempat, 1 rakaat. Jadi kalau kembali lagi ke masalah bab ini ya, kalau kita sudah transaksi jual beli, ternyata ditemukan barang yang cacat seperti itu, falil mustari tuh untuk pembelinya boleh mengembalikan. Sudah ini boleh, ini tidak harus Pak ya, boleh. Falil mustari tuh boleh mengembalikan. Kalau kalian yang beli merasa nggak enak, udah dibeli barang yang murah ini, ya barang yang murah ini nggak usah dibagi, nggak apa-apa. Contoh umpamanya saya beli rokok Pak Jono, begitu saya buka di rumah, ini rokoknya sudah kuning semua. Mau tak balikin nggak enak, nggak dibalikin barang seperti ini. Ya itu kembali lagi, falil mustari tuh boleh mengembalikan. Bagaimana kalau tidak mengembalikan? Ya terserah. Nah, seandainya dikembalikan boleh. Dan pakainya juga harus menerima. Jadi untuk pembahasan khiyar aib, gambarannya seperti itu Pak ya. Kalau kita beli barang-barang yang ada cacat, rusak, itu dikembalikan. Makanya kalau kita membeli harus teliti lebih dahulu. Kalau kita membeli harus lebih teliti dahulu. Karena dalam urusan urusan jual beli itu, penjual kalau dalam proses eyal-eyalan secara hukum dimenangkan oleh penjual.
Katanya pembeli raja Pak. Raja dalam hal memilih. Mulia kalau pembeli raja memilih. Pak yang ini enggak, kamu ini aja. Yang itu Pak enggak, yang ini aja. Boleh memilih. Walaupun mahal, boleh yang penting. Tapi kalau dalam hal apa barang rusak, barang apa itu, kalau terjadi proses pengadilan secara hukum, penjual dimenangkan, karena apa? Pada dasarnya yang asli yang ada duluan, kira-kira penjual sama pembeli duluan mana Pak adanya? Kalau kita ke pasar mestinya duluan penjual, pembelinya datang belakang. Makanya kalau beli barang itu utamanya apa, tujuannya apa? Tidak saling merugikan. Kita harus teliti lebih dulu sebelum dibawa pulang, sebelum kita akad transaksi pembayaran, dicek lebih dulu. Kalau setelah udah dibayar, kemudian ada dicek, ada kerusakan, khawatir kalau penjualnya tidak mengakui. Berarti untuk khiyar aib sudah habis. Sekarang wala yajuzu bai'us samrati. Sekarang pembahasan berganti tentang menjual buah yang berada di pohon secara borongan. Nah, itu ya. Nebas pohon dibuang tapi borongan. Namanya apa itu Pak? Nebas. Apa Pak? Borong ya. Pokoknya si Pak Tulus mangganya sudah berbuah, kemudian mau dibeli Pak Udin, karena Pak Udin besok ada orderan. Bulan depan ada orderan. Pak Tulus mangganya tak beli ya, borongannya. Ya beli nggak apa-apa. Nah ini dibahas. Walaya jujulan ora kena apa bai'us samroti adol buah al munfaridati kang dhewean anis sajeroti saking pohon mutlakon kelan mutlake ai an syartil qot'i saking syarat mundur atau panen illa ba'da butuwi ai dhuhuri solahiyah kejaba sabadane ai butuwi pertelane baguse samro. Ini maksudnya tidak boleh menjual buah yang masih ada di pohon, dan buah itu belum jelas ketahuan apa itu bagusnya gitu. Dia masih kembang, masih kecil gitu dijual. Aku Pak, mangga saya jual. Gimana di pohon? Nah, kamu borong deh Pak Udin. Tapi itu mangganya masih kembang. Masih apa? Qabla butuwi solahiyah. Belum jelas itu buahnya jadi apa enggak. Kalau masih kembang, masih pentil kecil-kecil gini-gini kan masih kemungkinan kena angin bisa rontok. Kena angin bisa rontok. Ini masalahnya Pak, yang dibahas tentang apa? Tentang kondisi buahnya yang tidak disebut, tidak masuk kategori nggak tahu itu buahnya nanti pada jatuh atau pada dimakan codot, pada kena angin, nggak dibakar. Tapi yang disebut adalah apa? Kalau buahnya itu masih hijau, masih kecil, qabla butuwi solahiyah, belum kamarnya itu belum layak dirasakan. Kalau masih pentil-pentil, ada rasanya asam, bisa dirujak, masih bisa laku dijual. Nah kalau seperti itu, makanya wala yajuzu, tidak boleh. Itu contohnya buah mangga atau buah yang lain,
bukan buah yang itu Pak ya. Ini Pak Yusuf pasti arahnya ke situ aja ya. Ya bener Pak, biar gak ngantuk Pak. Ya, sambil ngopi, sambil dicicipi makannya ada Pak ya. Jadi khusus apa kampanye gambaran seperti itu bisa itu wal yukos malam yukol bisa disamakan dikiaskan dengan buah-buah yang lain. Masal dalam buah yang satu itu Pak ya. Nah, itu. Buah yang dimaksud buah yang belum kelihatan nilai jualnya namanya, atau belum bisa dirasakan rasanya, belum bisa dimakan yang secara layak. Di sini gambarannya buah utawi butuh fima ing dalem barang layatalawanu kang ora malewer durung malewernane apa intihau halia masa akhire tingkae samro ila mamaring perkara yuksa kang den sejo minya sang samro ghaliban pada umumnya. Nah, jadi itu gambar seperti itu. Itu udah kelihatan pentil tapi kan pentilnya masih kecil-kecil, belum bisa dirasakan, belum bisa dirasakan. Kalau pentil itu kan istilahnya apa? Rantingnya mungkin belum kuat, entah kena angin satu. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti pembelinya tidak merasa dirugikan itu. Supaya pembelinya tidak merasa dirugikan. Kahalawati kosbin koyok dene manise tebu. Tebu kalau sudah kelihatan kalau masih belum kelihatan rosnya masih kecil. Kalau sudah tumbuh berapa ros, tebu ini sudah manis, sudah manis. Ya boleh Pak, boleh. Wa khusumati rumanin lan asemi delima. Delima itu sudah ada rasa asam-asamnya, walayini tinin dan udah empuknya buatin. Kalau buatin di sini apa Pak? Buat belum. Kalau kayak itu yang kok gini di atasnya ya kayak jamuan di bawah namanya itu buah apa sih? Ini belinya gini kuning kayak mundu apa itu namanya Pak? Ya gambarnya seperti itu ya. Jadi apa yang dimaksud buah yang belum bisa dirasakan, belum bisa dirasakan manfaatnya untuk dikonsumsi, belum layak dikonsumsi, baik konsumsinya itu konsumsinya secara umum. Kalau mangga muda kan dikonsumsi bisa. Kalau secara umum konsumsinya kan sudah mati. Kalau belum seperti itu, nah itulah tidak boleh dijual. Kecuali kalau pembelinya maksa, ya lain lagi itu ceritanya Pak ya. Lain lagi kalau pembelinya, udah Pak, minggu aja bisa mau, gitu apa. Untung-untungan. Ya kalau seperti berarti penjualnya nggak kena hukum dosa, nggak kena hukum haram. Jadi kalau dalam ilmu fikih pembahasannya layak juju berarti layasiku. Kalau layasiku berarti yahrum. Kalau yahrumu berarti hasil transaksinya yang didapatkan adalah nilainya haram. Wafima kemudian termasuk buah yang sudah layak bisa dirasakan, layak dikonsumsi
wa fi malan ing dalem barang ya talawanu kang wis maleh warnane bi ayya ula kelawan minta ngalap sapa wong fi khumratin ing dalem abange. Nah, jadi warnanya sudah berupa kalau umpamanya buah anggur dah buah kurma berarti sudah merah. Kalau buah kurma berarti sudah hitam. Au sauda, au sofrotin atau kuning. Kalau warna kuning berarti mangga sudah mulai kuning-kuning. Kalau salak ada warnanya hitam terus ya, coklat terus ya. kalau salak ya coklat terus Pak, dari muda sambil tua ya coklat terus. Kal inabi, ini anggur. Wal ijasi itu bakal itu bakal apa yang kayak kurma tapi tumbuhan di Jawa jubet apa kalau bahasanya jamblang ya jamblang. Wal ijasi lan jamblang, wal balhi lan kurma. Nah itu semua menggambarkan apa buah yang sudah jelas kelihatan bisa dikonsumsi secara layak pada umumnya, itu baru boleh bisa dijual. Umpamanya pasti makanya sudah mulai mengkal-kal udah gede-gede. Ya, banyak orang yang kalau lewat naksir, makanya pasti bagus ini. Kalau udah nampak seperti itu, satu pohon mangganya udah banyak. Udah Pak, Audin mau saya jual mangga satu pohon, boleh. Nah itu seperti itu boleh. Baik pembelinya dan penjualnya diperbolehkan. Yaitu sekali lagi dengan catatan kedua-duanya saling ada kata sepakat atau ridho. Amma qabla buduwis sholahi, anapun sadurunge portelane baguse samra, falayasihu moko rasah apa baiwa adul samra mutlakon mutlak. Jadi kalau buah yang ada di pohon itu belum jelas hasilnya, belum nampak itu bisa dirasakan, pokoknya itu belum banyak dimakan kalau dijual berarti apa Pak? Fala yasihu bai'uha, tidak boleh dijual. Ini siapa? Benar. Fala yasihu mutlaqan la min sahibi sajarati wala min ghairihi illa bisartil qat'i. Tidak untuk yang punya baik yang punya pohon maupun orang yang lain dari pihak yang lain atau dari pembeli. Illa bisartil qat'i, nanging kelawan syarat panen. Boleh dengan catatan boleh saya jual Pak, nanti kalau sudah waktunya mundur, waktunya panen aja mau saya jual. Kan seperti itu. Udah istilahnya Pak, kasih DP aja kan dulu. Kasih DP dulu, nanti kalau sudah waktunya mau panen, sudah bisa dirasakan, sudah kelihatan hasilnya, baru nanti diulang lagi akadnya. Tujuannya dikasih DP supaya Pak tidak dijual kepada orang lain. Sawaun jarok al adatu bi qat'i samra amla, baik itu umumnya maksudnya kalau buah segitu umumnya sudah dipanen, kalau buah ini umumnya sudah dipanen. Nah, itu tergantung kembali lagi kembali pada umumnya, pada tradisinya. Umumnya masih kecil-kecil dipanen, ini berarti manennya memang atau buah-buah yang lain. Nah, walau kotiat lamun den undo apa dipetik apa sajarotun
ya apa sajaratun wa alaihi anase sajarat apa samratun wa jaza maka wenang wala qotiyat lampun den undo apa sajaratun wa alaihi sajarat apa sing diundo sajaratun apa samaratun wa jaza maka wenang apa bewa adol samro bila sakti qotiyat kelan tanpa syaratnya manen ya lain malah lagi. Kalau memang buahnya sudah dipanen, dijual, nah ini baru boleh. Kali ini sudah maklum nih Pak ya, mangga sudah dipanen, baik itu dipanennya itu sudah layak dimakan atau tidak, ya boleh. Tentunya kalau sudah layak dimakan, gede-gede harganya mahal. Kalau masih kecil-kecil, pentil, masih hijau-hijau, dipakai rujak, itu tanpa syarat boleh dijual. Itu bedanya cuman apa, kalau yang masih kecil murah, kalau udah matang harganya mahal. Wala yajuju bai'uz zar'il akhdar. Nah, besok kita lanjutkan ini apa, pembahasan tentang menjual tanaman sawah yang masih hijau. Tanaman sawah baik padi atau tololico, semangka, apa itu brambang, pokoknya tanaman-tanaman yang ditanam di sawah atau di ladang. Nah, wala ya juju bai'uz zar'i wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjut di sini tafsir Al-Qur'an Bapak yang monggo yang berminat untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Fatahul Alim. Iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min tu'adal tajab wa min sari dari al-ba'di rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al awladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara bi hadhil jama' min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli rizqi wa ahli tu'a wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.